dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam CEO Forum. Saya akan langsung beralih ke Pak Pungki yang juga sudah hadir di sini. Pak Pungki, saya ingin menanyakan sebenarnya kalau dari regulator itu melihat roadmap-nya itu seperti apa untuk perkembangan fintech dan juga digital banking ke depannya? Oke, kalau kita bicara soal mengenai roadmap dari fintech, tentunya kita ingin mempunyai suatu end state dari perkembangan fintech ini untuk mendukung perekonomian Indonesia secara whole. Jadi sebagai regulator kita lihat terutama dari Bank Indonesia dari makroekonomi perspektif. Bagaimana fintech ini bisa memberikan kontribusi di dalam mendorong sistem pembayaran tentunya melalui transaksi yang dilakukan sehingga akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Saya akan tanyakan ke Pak Jerry karena produk Genius ini sudah ada di market, sudah ada di pasaran. Apakah selama ini peraturan dari Bank Indonesia sudah cukup untuk mengcover sebuah kebutuhan dari bank atau justru ada peraturan yang menghambat? Sebetulnya kalau khusus untuk perbankan Gini sebetulnya regulator yang kami lebih banyak berhubungan adalah OJK. Betul. Sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya not so much of dengan Bank Indonesia karena Bank Indonesia fokusnya Pak Pungki lebih ke payment system Pak ya. Oke. Kalau ini kan produk dan sebagainya itu lebih fokus dengan OJK. Memang in general menurut saya our regulators, I think the good news adalah baik BI maupun OJK, they are supportive. I think which is something menurut saya itu is actually something yang positif gitu. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih. Okay. Pak Baikuni dan Pak Supra juga punya pendapat yang sama begitu selama ini cukup diakomodasi dengan peraturan yang ada? Iya, karena kalau fintech ini kan kalau kita related dengan pemberian kredit kecil gitu ya, ini sudah cukup lengkap lah regulasi dari Bank Indonesia dan OJK. Jadi saya pikir kita udah terakomodasi lah dengan ketentuan peraturan dari OJK dan Bank Indonesia. Oke. Mungkin yang masih diperlukan adalah kecepatan di dalam memberikan izin sendiri. Itu yang diperlukan. Izin apa Pak Baikuni di sini yang dibutuhkan? Izin setiap Akhirnya kali kita keluar ingin juga mengenal begitu produk hambatannya baru yang berbasis IT tadi. Gimana Pak Pungki? Saya kalau boleh tambah aja. Saya setuju dengan Pak Baikuni bahwa kecepatan dan juga mungkin tambahan satu lagi. Kita menyadari seperti itu bahwa begitu kita masuk ke dunia digital, the speed is crucial. Kalau enggak, terus terang kita akan kemakan terus terang dengan all this tech company yang mereka tuh bermain di dunia berbeda, so there's no equal playing field. Jadi aturannya tuh berbeda begitu. Ya, aturannya Jadi bisa melihatnya seperti itu. aturannya Artinya berbeda. aturan yang apply ke fintech dan aturan yang apply ke perbankan At itu this menjadi point in beda. time, malah at this point in time, I think menurut saya it is good actually to allow fintech to actually to innovate, to explore. But at the same time sebetulnya also give banks yang highly regulated kesempatan untuk berinovasi juga selama menurut saya bahwa resikonya tuh bisa teridentifikasi. Tentunya misalkan gitu, saya rasa bank sebesar BRI maupun BNI sebetulnya, lah kalau misalkan bereksperimen katakan mengalami kerugian 20, 30, 5 miliar, nggak ada artinya sebetulnya. Nggak ada artinya sebetulnya gitu loh. Di sini juga hadir sebenarnya di road dari DBS Bank, Pak Paulus Sutisna. Selamat malam Pak Paulus, terima kasih telah bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangannya Pak Paulus. Pak Paulus mungkin punya pandangan yang berbeda, baru saja meluncurkan layanan digital banking, DigiBank begitu ya. Konsepnya seperti apa Pak? Kita baru launch DigiBank kita kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya. Ini coba-coba mengikuti tren atau bagian dari strategi? Oh ini bagian dari strategi kita. Bagian dari strategi. Yang selalu kita kedepankan untuk pelayanan kita adalah customer experience dan keamanan. Ya. Jadi contohnya DigiBank kita mungkin salah satu DigiBank pertama yang satu paperless, signatureless, dan even untuk buka account nggak harus datang ke branch gitu. Jadi benar-benar nggak harus datang ke branch. Ini hampir sama dengan fitur dari Genius Pak kalau gini, berarti head to head dengan Genius? Kita bukannya head to head, tapi market Indonesia masih sangat besar, jadi kita bisa sell. Masih ada ruang untuk semua begitu ya. Betul. Baik. Tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Fauzi kalau begitu. Pak Fauzi tadi kita bicara mengenai resiko dari percepatan inovasi begitu yang terjadi. Yang perlu diantisipasi ini kan peraturannya ini mau seperti apa gitu. Jangan sampai harus berkejar-kejaran, perlu diantisipasi tapi jangan sampai kemudian inovasinya ini jadi tersendat begitu, terhambat begitu seperti itu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara mengenai peer-to-peer lending misalnya ada resiko-resiko yang perlu diantisipasi seperti misalnya resiko gagal bayar dan lain sebagainya. Nah LPS sendiri kan sekarang ini menjamin untuk perbankan. Nah kalau untuk fintech?
Belum, karena memang undang-undangnya menyatakan simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan bank. Tapi saya ingin menekankan apa yang tadi diutarakan oleh Bapak-Bapak. Kalau kita melihat simpanan bank sebagai persentase dari PDB, itu cuma 36%. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, itu di atas 100%. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, itu di atas 50% rata-rata. Bahkan ada 100%. Karena terbatasnya simpanan bank sebagai persentase dari PDB, otomatis penetrasi kredit bank sebagai persentase dari PDB juga terbatas 35%. Ya. Kembali lagi, dibanding di Tiongkok di atas 100%, dibanding negara-negara Asia lainnya yang di atas 50, 75, bahkan 100%. Itu kondisi geografisnya yang kemudian menjadi kendala? Kalau kita melihat sebelum krisis moneter Asia tahun 98, kredit bank sebagai persentase dari PDB di Indonesia itu di atas 60%. Jadi memang sejak Krismon tahun 98, size perbankan Indonesia relatif terhadap size ekonomi, besaran ekonomi Indonesia itu menciut. Nah, bagaimana caranya meningkatkan simpanan perbankan atau simpanan masyarakat ya? Karena tanpa meningkatkan simpanan masyarakat, tanpa meningkatkan simpanan bank, susah bagi kredit bank untuk ditingkatkan. Ya. Apakah melalui akuisisi, apakah melalui organic growth, sulit dilakukan. Disinilah peran fintech bisa masuk untuk menjadi komplement. Untuk menjadi komplement. Komplement ya. Jadi suka atau tidak untuk meningkatkan layanan keuangan ke sektor real, fintech harus dibesarkan. Dan tentunya harus dijaga dari sisi prudensialnya ya, dari sisi aturan, regulasi. Pak Supra, kalau begitu Pak Supra, yang kemudian harus diantisipasi itu kalau kita bicara mengenai sektor UMKM gitu yang banyak dilayani oleh fintech saat ini, dikatakan bahwa itu adalah memang pasar yang selama ini belum terlayani begitu oleh perbankan. Tapi kalau Bank BRI kan selama ini selalu bilang bahwa sektor UMKM lah justru adalah pangsa pasar terbesar BRI. Gitu. Berarti yang merasa lebih terganggu mungkin dengan kehadiran fintech BRI begitu Pak? Justru saya sampaikan tadi, kita sih belum terganggu. Belum terganggu ya, lagi-lagi Tapi akan itu ya. terganggu berarti nantinya. Tapi antisipasinya gimana Pak? Akankah kemungkinan makanya itu? Itulah, kita sekarang sedang mempersiapkan tadi yang saya sampaikan, Brispot ya. Brispot itu hampir kayak fintech lah. Dan kita juga sedang persiapkan, sebentar lagi kita akuisisi modal Ventura ya. Nanti di situ kita sebagai lembaganya untuk pengembangan fintechnya BRI. Dan ini sangat luar biasa karena kalau saya lihat demand dari kredit yang relatif tadi di mikro dan UKM ini luar biasa. Memang luar biasa. Ya, kita pun sudah kewalahan. Oleh karena itu kalau fintech sih justru jadi partner kita. Gitu. Akan diajak kolaborasi gitu Pak. Ke depan nanti dengan modal Ventura kita akan kolaborasi, kita akan sinergikan fintech ini dengan yang punya kita. Dan harapan kita ke depan kita bersama-sama, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Fauzi, bahwa tanpa fintech mungkin juga agak ada yang kurang ya. Karena justru ceruk ya yang sekarang digarap fintech itu belum tertangani oleh BRI. Karena berarti lawannya BRI Pak mungkin dalam hal ini bukan fintech tapi mungkin modal Ventura lainnya di mana berlomba-lomba untuk menyuntikkan dana ke startup secara fintech. Nanti dibahas, kita sudah hadir modal Ventura juga di sini yang berheadquarters di Silicon Valley, Plug and Play Indonesia. Kita akan tanya tanggapannya setelah jeda komersial satu ini. Tetap bersama kami, CEO Forum akan kembali sesaat lagi. Tapi memang ya susah ya. Memang statistik global mengatakan 95% startup itu gagal gitu. Dipersembahkan oleh